Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, alladzi lahul asma'ul husna was sifatul ulya wa huwal ma'budul murtaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan pertemuan Banten. Sudah dibahas kemarin, pertemuan Banten ini digadang-gadang sebagai pertemuan besar, pertemuan penting yang akan membahas nasab Ba'alawi, yaitu Rabithah Alawiyah bersama dengan Dzurriyyah Wali Songo dan para ahli nasab yang digawangi oleh Kiai Haji Imaduddin, itu Bagus Mogi Nur Fadil, Teguh Muhammad Qori, dan ahli-ahli nasab Nusantara sebagai jilid 2 dari pembahasan benda kerep yang belum selesai. Tetapi ternyata pertemuan Banten ini dirubah formatnya, tidak sebagai bahsul masail. Masing-masing pihak mengeluarkan hujah, berdebat antara Rabithah Alawiyah dengan Kiai Haji Imaduddin. Bukan itu. Yang ada hanyalah pertemuan silaturahmi dan kesepakatan perdamaian, as-sulhu khair, as-sulhu, di mana masing-masing pihak diharuskan berhenti dari saling menyerang. Ini lebih kepada gencatan senjata. Tentu saja permintaan ini berat bagi mereka para pejuang, karena targetnya adalah kemenangan. Kemenangan kebenaran atas kebatilan. Mereka adalah penjaga nasab Rasul. Bagaimana agar nasab ini benar-benar murni, terjaga dari manipulasi atau ketidaktersambungan kepada orang-orang yang bukan haknya. Itulah misi pasukan penjaga nasab Rasul, PPNR. Jadi yang diperjuangkan adalah kebenaran. Benar atau tidaknya orang-orang yang mengaku nasabnya kepada Rasul, itu yang diperjuangkan. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan bahwa para peneliti nasab ini sebenarnya adalah para pecinta Rasul, para pecinta Nabi yang ingin menjaga kesucian keluarga Nabi. Bagaimana dengan mereka yang menentang agar nasab ini tidak diteliti, agar nasab ini tidak dibongkar, agar nasab ini tidak diragukan? Mereka sebenarnya adalah para pembela Ba'alawi, para pembela Bani Alawi yang tidak ingin ketersambungannya dengan Rasul digugat, diganggu-gugat, diotak-atik. Sehingga pada intinya mereka yang berjuang menentang pasukan penjaga nasab Rasul ini adalah pasukan penjaga nasab Ba'alawi. Jadi pertempurannya di situ. Kita sebagai pasukan penjaga nasab Rasul tentu saja percaya diri, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bakal menuntaskan ini semua demi Rasulnya. Itu versi daripada pejuang nasab, pasukan penjaga nasab Rasul. Tetapi versi dari pasukan penjaga nasab Ba'alawi adalah bagaimana sebisa mungkin mempertahankannya dengan cara apapun. Jadi kalau dengan cara ilmiah, silsilah, studi pustaka, kajian sejarah, kajian manuskrip, dan kemudian tes DNA gagal, maka dihadapi dengan ancaman-ancaman. Terbukti dari serangan-serangan yang selama ini dilontarkan kafir, Syiah, Dajjal, liberal, pemecah belah, PKI, semua sudah
diluncurkan, rudal-rudal seperti itu sudah diluncurkan sejak lama, baik oleh petingginya maupun para pasukan-pasukan kopral-kopralnya di lapangan. Terakhir ada ancaman pembunuhan bagi mereka yang mencoba otak-atik nasab Ba'alawi. Halal darahnya. Bahkan yang diancam adalah petinggi-petinggi besar, pejuang-pejuang besar, Kiai Haji Imaduddin, Gus Fuad Leret, itu Bagus Mogi Nur Fadil, dan seluruh pejuang pasukan penjaga nasab Rasul diancam akan dibunuh, dihabisi, dihalalkan darahnya, artinya dibunuh. Kemudian kalau tidak dianiaya dengan dirusak mulutnya atau dipatahkan tulangnya. Menyikapi video beberapa hari yang lalu yang beredar di media sosial yang dibuat oleh manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab, cucu-cucu Dajjal yang bermunculan di muka bumi ini, dibuat oleh anak-anak pelacurnya PKI bangsat biadab yang ngoceh menjelek-jelekkan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ada video yang telah menjelek-jelekkan guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang dibuat oleh si botak dari Gua Setan, si Fuad Pleret. Seenaknya saja mulutnya keluar seperti bangkai, menyatakan bahwa guru mulia kita Al-Habib Umar tes DNA, menyatakan yang dinyatakan oleh si botak dari Gua Hantu, manusia biadab, manusia bangsat, menyatakan bahwa hasil DNA guru mulia kita dibilang Yahudi. Inilah manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab, hanya anak cucunya Dajjal, anak pelacurnya PKI bangsat yang tidak boleh kita biarkan. Buat para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun antum berada, orang ini tidak boleh kita biarkan. Ketemu sumbat mulutnya, sumbat, halal darahnya, halal darahnya orang ini. Masih banyak yang dibuat oleh manusia bangsat, manusia-manusia biadab, cucu-cucu Dajjal yang ngoceh di media sosial seperti Mahesa, Yusuf Mubarak, Imaduddin, Islah Bahrawi, Fageh Nur Fadli, Gus Arya, Muhsin. Manusia-manusia bangsat ini tidak boleh kita biarkan. Jangan kita biarkan berlenggong di sekitar kita. Bersyukur, manusia bangsat, manusia biadab, cucu-cucu Dajjal, ente-ente semua tak berada di tempat saya. Seandainya dekat di tempat saya, tidak bakalan lama ente. Tidak bakalan lama. Buat para pecinta Ahlul Bait, jangan biarkan mereka berlenggang-lenggong di sekitar Anda. Ambil sumbat mulutnya, halal darahnya. Khususnya kepada Fuad Pleret, si botak dari Gua Setan, cucunya Dajjal, ente stop dengan oceh ente menjelek-jelekkan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ente stop dan ente minta maaf atas ucapan ente yang mencaci maki. Kalau ente tidak stop dengan ocehan ente, mulut musuh ente, ingat, dimanapun ente berada, jangan ente seenaknya berlenggang. Ingat, kalau tidak hancur mulut ente dalam 1 tahun ini, kalau tidak patah tulang ente dalam 1 tahun ini, camkan itu. Tidak terima dengan statement saya, hubung saya di 0859 455 82799. Itulah ancaman-ancaman mengerikan setelah sebelumnya ada ancaman-ancaman kualat, ancaman masuk neraka dan lain sebagainya. Inilah upaya-upaya pasukan Bani Alawi untuk menjaga, mempertahankan nasabnya. Jadi sudah clear ya. Ini adalah pertempuran antara pasukan penjaga nasab Rasul dengan pasukan penjaga nasab Ba'alawi. Pasukan pecinta Nabi dengan pasukan pecinta Ba'alawi. Pasukan pecinta Ahlul Bait dengan pasukan muhibbin pecinta habaib. Jadi mohon ini dimengerti dan tidak melunturkan semangat kita untuk terus meneliti, mempertanyakan sampai titik darah penghabisan, sampai dinyatakan bahwa Ba'alawi benar-benar tersambung
atau benar-benar terputus. Harus ada kesimpulan, harus ada pernyataan. Sayangnya belum ada pertempuran terbuka, diladeni dengan terbuka, yang bisa menunjukkan mana yang kalah, mana yang salah, mana yang benar, dan mana yang tenar. Jika pertemuan Banten nanti hanya untuk ditekan, membuat kesepakatan gencatan senjata, artinya pasukan penjaga nasab Rasul dilarang mempertanyakan lagi, dilarang membahas nasab lagi, dilarang otak-atik lagi, maka ini adalah pertemuan jebakan. Dan pasukan penjaga nasab Rasul diharapkan tidak hadir, karena hanya akan menandatangani kesepakatan gencatan senjata. Pasukan ini harus balik kanan, kembali ke markas, dan lanjutkan perjuangan. Allahu Akbar, merdeka. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.